3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadlina Salsabila. Di sini saya akan mempresentasikan hasil RPM atau Rencana Pengembangan Media Pembelajaran dengan tema Dinasti Bani Abbasiyah untuk kelas 7 semester ganjil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang yang pertama, yaitu sejarah berdirinya Dinasti Bani Abbasiyah. Yang kedua, sikap implementasi atau ibrah yang dapat kita ambil dari proses berdirinya Dinasti Abbasiyah. Dan yang ketiga yaitu silsilah kekhalifahan Dinasti Bani Abbasiyah. Silakan bagi teman-teman untuk menyimak video presentasi ini dengan cermat. Sebelum kita membahas ke materi yang pertama, di sini saya akan mengulas sedikit tentang penyebab runtuhnya Bani Umayyah. Jadi ketika kekuasaan Bani Umayyah berada di tangan Yazid, masyarakat ini menyatakan konfrontasinya karena mereka merasa bahwa kehidupannya itu kurang diperhatikan. Kemudian kerusuhan pun berkelanjutan hingga pada masa pemerintahan Hisham. Pada akhir kekuasaan Bani Umayyah, Khalifah Marwan kedua dikalahkan oleh pasukan Abbasiyah di pertempuran Zabhulud. Nah, disinilah menjadi peristiwa atau tanda berakhirnya pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus. Untuk materi pertama yaitu ibrah proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Untuk poin pertama yaitu hancurnya suatu bangsa itu biasanya terjadi karena perebutan kekuasaan oleh para pejabat atau para penguasa, sehingga untuk menghindari terjadinya perebutan kekuasaan perlu digantinya atau pergantian kepemimpinan. Salah satunya yaitu dengan cara demokrasi atau pemilihan oleh rakyat. Poin kedua yaitu agar pemimpinnya ini memiliki figur yang baik sehingga ia harus memperhatikan nasib rakyatnya, memperhatikan pola hidup masyarakatnya. Dan yang ketiga ini harus berlaku adil terhadap semua masyarakat. Untuk yang keempat yaitu memiliki akhlak yang baik atau akhlak yang mulia. Yang kedua yaitu pembahasan tentang sejarah berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Karena tadi di awal kita sudah mengulas sedikit tentang kemunduran Bani Umayyah, itu kan dikarenakan dinasti atau pasukan Bani Abbasiyah ini mereka bisa berhasil menaklukkan dinasti Bani Umayyah. Jadi proses berdirinya dinasti Abbasiyah ini tidak lepas dari peperangan yang berdarah dan bergejolak. Pada awalnya ini cicit Nabi Abbas bernama Muhammad bin Ali berkampanye untuk mengembalikan kekuasaan pemerintahan kepada keluarga Bani Hisham di Persia ketika masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Pertentangannya ini semakin memuncak pada masa pemerintahan Khalifah Marwan yang kedua. Selain itu juga keturunan Persia ini pemimpin Abu Musli bekerja untuk menaklukkan dinasti Umayyah yang pada akhirnya kaum Abbasiyah berhasil menaklukkan kepemimpinan terakhirnya yaitu Marwan bin Muhammad. Abu Abbas ini berhasil meruntuhkan Bani Umayyah dan Abu Abbas As-Safa ini diangkat sebagai khalifah dan pendiri Bani Abbasiyah. Selama 3 abad dari Bani Abbasiyah memegang kekuasaan kekhalifahan dapat mengusung kepemimpinan gaya Islam, kemudian menyuburkan kembali ilmu pengetahuan dan pengembangan budaya di Timur Tengah.
Untuk materi terakhir yaitu tentang silsilah kekhalifahan dinasti Bani Abbasiyah. Ada 10 kekhalifahan dari Bani Abbasiyah. Yang pertama Khalifah Abu Abbas As-Saffah, pendiri Bani Abbasiyah. Kedua Abu Ja'far Al-Mansur. Ketiga Al-Mahdi. Kemudian dilanjutkan kepada Al-Hadi. Kelima Harun Ar-Rasyid. Keenam Al-Amin. Ketujuh Al-Ma'mun. Kedelapan Al-Mu'tasim. Kesembilan Al-Wasik. Dan kepemimpinan terakhir pada dinasti Bani Abbasiyah yaitu Al-Mutawakkil. Silakan bagi teman-teman kelas 7 untuk mencatat poin penting dari kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.